Yeah, we've been here for almost more than a year now. Kaya, if Film berjudul Just a Stranger yang dimana film ini mengisahkan seorang wanita bening yang kebunnya jarang digarap karena keseringan ditinggal kerja oleh suaminya. Alhasil wanita yang kekurangan asupan nutrisi ini pun kepincut sama bocil anak SMA yang selalu ada setiap detik untuknya. ako, Awal film ada 3 orang cewek bening asal Filipina yang sedang berlibur di Portugal. Mereka bernama Kim, Vian dan Mae. Kim dan Vian pergi keluar untuk jalan-jalan tetapi Mei menolak ikut karena sedang tidak enak badan. Karena dia bosan sendirian di hotel, A pun memutuskan untuk berenang sendirian di pantai, dan ketika sedang asik berjemur tiba-tiba seorang pria bernama Jericho mendatanginya dan langsung memperkenalkan diri. Dia berada di sini karena ayahnya adalah seorang duta besar Filipina yang kebetulan sedang bertugas di Portugal. Di sana Jericho menawarkan jasa pemandu wisata untuk berjalan-jalan di Portugal secara gratis. Namun sayang usahanya sia-sia karena Mei mengabaikannya. Mendapati usahanya gagal pun Jericho lantas nyebur ke laut untuk menghibur dirinya sendiri. Oh, andito ako sa... Setelah sedikit berbincang dengan Jericho, Mei pun berubah pikiran dan akhirnya mau diajak jalan-jalan. Di tengah keasyikan mereka berjalan-jalan Jericho mengenalkan dirinya kalau sejak lahir dia dibesarkan dan berpindah-pindah tempat mengikuti kemana ayahnya bertugas. Jericho pun pernah bersekolah di Amerika, namun sayang harus dikeluarkan karena sering membolos. Di tengah perjalanan Mae merasa kelelahan bersandar di tembok yang kemudian Jericho mengejeknya karena lemah seperti orang tua. Hal itu membuat Mae bergantian mengejek Jericho yang hanyalah seorang bocil berusia 19 tahun. Jericho yang mendengar itu pun merasa tertantang dan tanpa basa-basi lagi langsung menantang Mae untuk adu skill menanam benih. Singkatnya mereka berdua pun sampai di Hotel Oyo sebagai tempat di mana mereka akan mengadu skill dan ketahanan menanam benih. nag-promise ako na iuwi kita sa inyo before mag-dinner time. Dan setelah itu Jericho menceritakan pacarnya yang bernama Feby yang sudah setahun lebih ini tidak bertemu karena sedang bersekolah di Amerika. Mendengar hal itu Mae juga memberitahukan kalau ia juga sudah memiliki suami. Dan mereka berjanji tidak akan ada yang tersakiti setelah ini. Keesokan harinya Jericho mengajak Mae kembali ke suatu tempat dan memberitahu Mae kalau pemandangan saat malam hari di tempat itu sangatlah indah. Namun sayang Mae yang saat itu sudah ditunggu oleh temannya di hotel ia pun menolak ajakan Jericho dan lantas pergi dari sana. 1 tahun kemudian ayah Jericho sudah menyelesaikan pekerjaannya di Portugal dan mereka kembali ke negara asalnya di Filipina. Di sana ayahnya menitipkan Jericho pada temannya untuk bekerja sebagai pemandu di sebuah museum. Jericho pun diperingatkan untuk tidak membuat malu ayahnya karena Jericho selalu berbuat onar di beberapa negara dan membuat ayahnya sangat malu. Singkat cerita Jericho pun mulai bekerja di museum. Tanpa diduga saat Jericho sedang berjaga di museum, di sana ada Mae yang sedang bersama suaminya. Dirasa situasinya sudah memungkinkan Jericho yang penasaran pun mendatangi Mae yang saat itu sedang minum pop ice sendirian. Setelah obrolan panjang ternyata pria tersebut bernama Phil yang merupakan suaminya Mae yang sudah menikahinya selama 13 tahun. Mae datang ke museum untuk menemani suaminya bertemu dengan rekan bisnisnya. Karena Jericho merasa baper karena sudah icip-icip buah pepaya manisnya Mae pun malah kembali mengajak Mae untuk berkebun sekali lagi. Tetapi belum sempat Mae menjawab tiba-tiba Phil datang dan Mae pun langsung berpura-pura tidak kenal. Sesampainya di rumah Mae pun merasakan penyakitnya kambuh lagi, usut punya usut Mae ini mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan membuat pengidapnya akan mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tapi Phil yang merupakan orang tersibuk di dunia tetap memaksa Mae itu untuk meminum obat nyeri dan segera bersiap-siap menemaninya meeting dengan rekan kerjanya. Singkatnya di tempat meeting Mei harus dibuat kecewa ketika melihat suaminya begitu kegirangan saat didekati wanita lain yang bernama Hilda. Keesokan harinya Jack yang sedang memandu murid-murid SMA di museum didatangi oleh Mei. Setelah Jack menyelesaikan tugasnya menjadi pemandu museum ia lalu mendatangi Mei yang sudah dari tadi menunggunya di dalam mobil, dan di dalam mobil Mei yang sudah merindukan bocil itu selama 1 tahun lamanya. Tanpa basa-basi langsung mengajak Jack untuk memanen kebun subur yang sudah lama terbengkalai tanpa basa-basi lagi dan tanpa pergi ke Oyo dulu mereka pun langsung tancap gas di dalam mobil. Namun sialnya baru saja melakukan pemanasan,
Tiba-tiba saja ayah Jack datang tepat di samping mobil mereka. Jack yang sangat panik melihat ayahnya pun bergegas meninggalkan Mei dan langsung pergi kembali ke museum, dan di malam harinya Mei memberikan alamat rumahnya kepada Jack. Dan mereka pun melanjutkan pekerjaannya untuk lahan yang sebelumnya belum dicangkul. Keesokan harinya Jack memandu wisata dengan sangat baik sehingga ia dipuji oleh bosnya di depan ayahnya, dan saking kagumnya dengan pencapaian yang dibuat Jack, ayahnya pun menyarankan Jack agar mempersiapkan diri untuk mencalonkan jadi poltik. Namun bukannya pergi ke kamar cuci kaki, gosok gigi dan langsung tidur. Di sana si Jack malah kabur ke rumah Mei. Di sana dia curhat kalau dirinya sangat benci dengan dunia politik, dia juga benci dengan perlakuan ayahnya yang masih menganggap kalau Jack anak-anak. Mei pun dengan sabar mendengarkan semua curhatan Jack dengan baik. 1 minggu kemudian ketika suami Mei sedang di luar kota, Mei menyewa rumah berdekatan dengan Jack. Setiap hari Jack pun tak pernah absen datang ke rumahnya hanya untuk memetik buah semangka. Sampai suatu hari penyakit Mei kambuh dan dia menyuruh Jack untuk pulang saja karena buah semangka kali ini belum siap panen, namun Jack menegaskan kalau kedatangannya setiap hari tak semerta-merta hanya untuk buah semangka melainkan karena Jack benar-benar suka pada Mei. Bahkan Jack rela membuatkan sarapan, membersihkan rumah, sampai memandikan Mei, itu yang membuat hati Mei sedikit demi sedikit terbuka untuk Jack. Setelah kondisinya mulai membaik, sebagai hadiah karena telah mengurusnya, Mei pun mempersilakan Jack memanen kembali buah pepaya yang sangat matang. Di sela-sela istirahatnya berkebun, Jack bercerita kepada Mei kalau pacarnya Phoebe sudah selesai sekolahnya dan akan pulang ke Filipina, yang berarti Jack kemungkinan tidak bisa menemani Mei lagi untuk beberapa hari ke depan. Mei yang mendukung hubungan mereka pun menyarankan Jack untuk memberikan sebuah hadiah kepada pacarnya itu. Saat bertemu dengan Phoebe terlihat dia sangat senang dengan kado buku yang diberikan oleh Jack. Kemudian Jack menyodorkan moncongnya, namun Phoebe merasakan ada hal yang aneh dalam hatinya. Phoebe merasakan kalau rasa moncongnya sudah berbeda dengan yang dulu pernah ia sempat cicipi. Sedangkan dari kejauhan Mei terus membuntuti Jack yang sedang bersama pacarnya, dan hal itu membuat Mei galau hingga akhirnya ia pun memilih untuk pesta dengan teman-temannya sampai sengklek. Saat terbangun Mei sudah berada di rumah, dan saat itu juga Phil meminta Mei untuk menemaninya bertemu dengan rekan bisnisnya, tetapi Mei tidak sopan di depan rekan bisnisnya yang sontak membuat Phil marah pada Mei. Akhirnya Phil menanyakan kepada Mei siapa itu Jack sebenarnya, karena pada saat ia tidak tersadar Mei selalu saja menyebut nama Jack hingga pada akhirnya Mei mengaku telah jajan di luar dengan seorang bocil kemarin sore. Bahkan Mei pun mengaku kalau kebunnya sudah beberapa kali Jack panen karena dia kesal kepada Phil yang selalu sibuk dengan rekan kerjanya yang bernama Hilda. Phil yang merasa dikhianati pun menuduh Mei kalau selama ini ia memanfaatkan kekayaannya saja. Phil pun meminta Mei untuk mengembalikan semua fasilitas yang pernah diberikan padanya. Keesokan harinya dikarenakan Mei sudah tidak mempunyai apa-apa, ia pun ngontrak di sebuah rumah kecil di dalam gang. Walaupun begitu Mei dan Jack tetap lengket dan terus menikmati kesehariannya sampai matahari kembali terbit. Mei yang sudah benar-benar suka pada Jack pun meminta Jack untuk memutuskan saja pacarnya itu. Namun karena kedua keluarga mereka sudah saling bertemu dan memutuskan untuk menikahkan mereka, membuat Jack tidak bisa memutuskan Phoebe begitu saja. Mendengar itu Mei langsung kesal pada Jack karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan dan tak bisa mengikuti kata hatinya. Sedangkan Mei berani meninggalkan suaminya dan lepas dari hartanya dengan berbagai pertimbangan. Jack pun tersadar lalu meminta Mei untuk menunggunya dan kemudian memberikan sebuah gelang kaki sebagai tanda janjinya kepada Mei. Saat di perjalanan pulangnya tiba-tiba Jack dihampiri segerombolan pemuda, yang ternyata mereka adalah begal. Sampai 1 minggu kemudian Mei tidak kunjung mendapatkan kabar dari Jack. Oleh karena itu ia pun memutuskan untuk mengunjungi museum tempat Jack bekerja. Di sana teman-temannya Jack memberitahukan kalau Jack sudah 1 minggu koma di rumah sakit karena waktu lalu kepalanya sempat dipukul sampai cedera parah. Mendengar hal itu jelas membuat hati Mei semakin galau. Mei pun tidak berani untuk menjenguk karena ia takut akan membuat suasana semakin runyam. Mei pun memberanikan diri meminta uang pada Phil untuk menyewa rumah di seberang rumah Jack bertujuan agar dia bisa memantau Jack setiap hari, walaupun dirinya sendiri masih dengan penyakitnya yang sering kambuh. Sampai pada suatu malam Mei sudah merasa sangat lemas dan tak tahan dengan penyakitnya, namun untungnya Phil pun datang dan segera menolongnya,
Saat Mei merasa baikan, dia malah mengira Phil yang sudah menyewa begal untuk mencegat Jack waktu lalu. Tapi Phil mengatakan bahwa dia mengenal Jack saja tidak dan apa untungnya untuk Phil melakukan hal itu. Tiba-tiba ketika Mei tidur ia dikejutkan ketika melihat Jack masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi itu hanyalah mimpi karena yang sebenarnya terjadi adalah Jack sudah meninggal. Mei pun sangat sedih dan tertekan dengan semua ini. Mei pun menyempatkan diri pergi ke gereja untuk mengenang Jack yang terakhir kalinya. Di sana ayahnya memuji Jack selama ia hidup. Sedangkan pacarnya Phoebe sangat terharu dengan pemberian terakhir dari Jack yaitu sebuah buku dan dengan sangat salut kepada Jack yang masih memegang teguh janjinya untuk tidak memetik buah pepayanya sebelum ikatan pernikahan. Tiba-tiba Mei maju ke depan dan menyebutkan namanya kalau dia adalah Jericho. Di sana Mei membeberkan semuanya di hadapan orang tuanya, di mana sewaktu masih hidup Jack selalu tidak suka dengan sikap orang tuanya yang selalu memaksakan keinginannya kepada Jericho. Bahkan ayahnya tidak pernah memberikan kebebasan pada Jericho. Semua orang terkejut melihat Mei berbicara. Namun ternyata itu semua hanyalah bayangan Mei saja yang sebenarnya terjadi justru Mei berbicara kalau ia pertama kali bertemu dengan Jericho di sebuah museum. Jericho adalah pemandu yang sangat hebat dan juga sesuai dengan yang dikatakan oleh orang tuanya. Setelah mengungkapkan semuanya Mei segera pergi dari sana. Namun Phoebe yang penasaran dengan sosok Mei lantas mengejarnya dan bertanya siapa Mei sebenarnya. Dan film pun selesai. Ngiti magtagpo dahil